Komisi Pemberantasan Korupsi menahan satu orang aparatur sipil negara Kementerian Perhubungan Risna Sutrianto atau RS terkait kasus dugaan suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian DJKA tahun anggaran 2002-2024. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selasa 12 Agustus mengatakan, RS menjabat sebagai Ketua Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Jalur Ganda KA antara Solo Balapan Kadipiro. Ia menjelaskan RS menerima 600 juta rupiah dari PT Istana Putra Agung yang merupakan bagian atas biaya komitmen dari nilai kontrak proyek setelah perusahaan tersebut memenangkan tender. Padahal awalnya PT IPA disiapkan sebagai pendamping. KPK selanjutnya melakukan penahanan kepada tersangka RS untuk 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 11 sampai dengan 30 Agustus 2025. Penahanan dilakukan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Perkara dugaan suap DJKA terungkap saat KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Wilayah Jawa bagian tengah DJKA Kemenhub. Adapun RS menjadi tersangka ke-15 dalam perkara dugaan suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkapkan upaya adanya penggeledahan terbaru yang dilakukan oleh tim anti rasuah di kantor Kementerian Kesehatan Jakarta. Ruang kantor yang digeledah diketahui adalah milik Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan atau Dirjen Keslan Kemenkes Azhar Jaya. Dalam penggeledahan tersebut, KPK menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan kasus dugaan korupsi dalam proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Sebelumnya KPK pada 9 Agustus 2025 diketahui telah mengumumkan 5 tersangka kasus dugaan korupsi dalam pembangunan RSUD di Kolaka Timur. 5 tersangka tersebut adalah Bupati Kolaka Timur periode 2004-2029, Abdul Aziz alias ABZ, penanggung jawab Kementerian Kesehatan untuk pembangunan RSUD Andi Lukman Hakim alias ALH, pejabat pembuat komitmen proyek pembangunan RSUD di Kolaka Timur, Ageng Dermanto alias AGD. Tidak hanya itu, penetapan tersangka juga dilakukan terhadap 2 pegawai PT Pilar Cerdas Putra atas nama Dedi Karnadi alias DK dan Arif Rahman alias AR. Dedi Karnadi dan Arif Rahman berperan sebagai tersangka pemberi suap, sementara Abdul Aziz, Andi Lukman Hakim, dan Ageng Dermanto merupakan tersangka penerima suap. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan tarif khusus Rp80 untuk transportasi publik seperti MRT Jakarta hingga Transjakarta dalam memperingati perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kebijakan tarif Rp80 pun telah diperpanjang dari yang sebelumnya hanya pada 17 Agustus menjadi 2 hari, yakni hingga 18 Agustus 2025. Dinas Perhubungan DKI Jakarta menjelaskan kebijakan ini diambil sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat sekaligus untuk mendorong penggunaan transportasi publik. Bahkan lebih dari itu, tarif Rp80 tidak sekedar bentuk peringatan simbolik, melainkan juga menjadi ajakan nyata kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perayaan kemerdekaan dengan cara yang ramah lingkungan, terjangkau, dan berorientasi publik. Selain itu, sebagai bentuk perayaan nasional, program ini juga menjadi bagian dari kampanye jangka panjang pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan jumlah penggunaan transportasi publik. Adapun tarif khusus Rp80 berlaku pada layanan Transjakarta, baik BRT, non-BRT, maupun Transjabodetabek, serta MRT Jakarta dan LRT Jakarta untuk rute Velodrome Pegangsaan 2. Sementara itu, layanan angkutan umum yang sejak awal telah diberlakukan dengan tarif Rp0 seperti Mikrotrans, Transjakarta Cares, dan layanan sosial lainnya akan tetap beroperasi seperti biasa tanpa perubahan tarif.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menduga adanya agen-agen travel yang terlibat dalam kasus kuota haji 2024. Total ada lebih dari 100 agen travel yang terlibat dalam kasus tersebut. Di antara lebih dari 100 agen travel itu, diduga ada 10 agen travel besar yang terlibat dalam penentuan kuota haji 2024. Agen-agen travel itu mendapatkan kuota haji dengan jumlah yang beragam, tergantung seberapa besar perusahaan travel tersebut. Demi mengungkap hal ini, KPK pun terus mendalami alur pembagian kuota haji 2024. Mulai dari pemberi perintah, penerbitan surat keputusan, hingga aliran dananya. KPK juga telah mencekal 3 orang pergi ke luar negeri berkaitan kasus kuota haji 2024 di Kementerian Agama. Salah satu yang dicegah ke luar negeri adalah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas yang sudah sekali memenuhi panggilan KPK. Anggota Komisi 10 DPR RI Boni Triana mengusulkan agar mata pelajaran sejarah dan sastra menjadi mata pelajaran wajib dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Mata pelajaran sejarah dan sastra menurut Boni penting untuk meningkatkan minat membaca anak. Boni menilai Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan serius dalam hal penguatan kapasitas kognitif generasi muda yang tergerus pola konsumsi konten media sosial. Hal yang jika terus dibiarkan akan mengakibatkan brain rot atau penurunan fungsi kognitif akibat konsumsi konten digital yang berlebihan. Hal yang selanjutnya dapat membuat kesadaran kognitif tidak lagi berkembang maksimal. Pada tahun 2025, 74,6% dari 212 juta penduduk Indonesia adalah pengguna internet, 143 juta atau 50,2% diantaranya merupakan pengguna media sosial aktif. Dari jumlah itu, 34% adalah Gen Z dan 30,62% merupakan generasi milenial yang aktif bermedia sosial. Walaupun tidak menjadi pusat peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia secara nasional seperti tahun lalu, upacara HUT ke-80 RI tetap akan digelar di Ibu Kota Nusantara. Otorita IKN menyiapkan serangkaian kegiatan untuk memeriahkan 17 Agustus, seperti pasukan pengibar bendera serta beragam lomba 17-an. Deputi Pengendalian Pembangunan Otorita IKN, Thomas Umbupati pada Selasa 12 Agustus mengatakan, upacara HUT ke-80 RI di IKN kali ini dapat diikuti oleh masyarakat, terutama warga di sekitar IKN. Pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi berlokasi di area Plaza Seremoni, kawasan inti pusat pemerintahan, tepat di depan Istana Garuda. Kepala otorita langsung mempersiapkan upacara atau perayaan 17 Agustus di IKN, dan kita sudah membentuk kepanitiaan dan sedang mempersiapkan seluruh rangkaian acara yang notabene arahan beliau bahwa peserta upacara nantinya yang sudah kami susun kurang lebih 3.000 peserta upacara dan mayoritas akan diisi oleh kelompok masyarakat. Pasukan pengibar bendera di IKN tahun ini merupakan anggota Purna Paskibra dari Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Tidak hanya itu, pasukan pengibar bendera juga akan diisi oleh anggota TNI beserta Polri.